Oke, sekarang ini nih kalau mau ngomongin satu sosok yang berpengaruh besar dalam kebangkitan Joy Boy sendiri, maka nama itu pasti adalah Akagami no Sang. Kenapa bisa begitu? Wait, kalian bisa bayangin nggak jika Sang itu tidak berhenti di desa Fusa itu dan buah iblis Gomu Gomu itu tidak dimakan Luffy serta topi jerami harta berharganya itu tidak diwariskan? Apakah masih berpikir doktrin Akagami seperti yang Garp ceritakan tetap berlanjut? Sepertinya nih, banyak menarik penemuan terbesar Sang sepanjang sejarah adalah buah iblis itu sendiri. Entah ada alasan apa Sang berani-beraninya mengambil ataupun merampas harta tertinggi yang awalnya dipegang oleh Wushu, kabarnya seperti itu, yang kemudian beberapa tahun lagi melahirkan bocah yang membuat pemerintahan dunia gentar dengan kemampuan karet itu. Dan sekarang mereka tambah panik lagi jika buah iblis itu telah terbangun jiwa yang sebenarnya, sosok tertinggi dari Dewa Matahari yang dikenal sebagai Nika. Perjalanan panjang ini nih, mari kita kupas dalam storytelling Akagami no Sang dengan beberapa sejarahnya itu tadi. Kita mulai. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penemuan terbesar seorang Akagami no Sang selama ia menjadi bajak laut. Tapi biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi, dan follow Instagram official DRTV Mediative yang berisikan konten pop culture dan merchandise-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah, cerita Sang sendiri dimulai ketika ia benar-benar sudah keluar dari bajak laut Goldie Roger kala itu. Ia akhirnya menepati janjinya sendiri akan menemukan para kru terbaiknya, rekan yang akan menemaninya berlayar menuju sebuah pulau yang ia inginkan. Beberapa puluh tahun ke belakang, dunia dihebohkan dengan muncul satu lagi Rocky baru yang mengesankan, itu adalah Mugiwara no Sang atau Sang si topi jerami. Namanya sontar terdengar bahkan kepada para Yonko kala itu. Kisah ini memang tidak digambarkan secara rapi nih, tetapi di era inilah pernah terjadi duel yang membuat seorang Shirohige saja kupingnya masih berdenging jika ia mendengarkan peristiwa itu lagi. Ya, Sang bertarung menghadapi Dracul Mihao sebagai sama-sama pendekar pedang kala itu. Tetapi cerita Sang menarik lainnya berlanjut ketika sebuah DV Fleet yang ia curi dari seseorang angkatan laut yang dikenal sebagai Wushu. Ia baru diketahui nih saat di Wano Kuni kemarin itu, Wushu yang disuruh menjaga buah iblis itu sebelum diberikan ke pihak berwenang angkatan laut atau bahkan Gorosei, tidak tahu kenapa terjadi sebuah masalah yang belum diceritakan secara pasti dan membuat banyak teori liar dimulai, di mana Wushu kemungkinan dihadang dan dicegat oleh bajak laut Akagami. Setelah peristiwa itulah buah yang dikenal sebagai Hito Hitonomi yang hanya diketahui pemerintah dunia itu hilang begitu saja. Tetapi para Gorosei sendiri juga sadar betul bahwa buah iblis itu serasa memiliki pemikirannya sendiri dan selalu serasa menjauh dari kejaran pemerintahan dunia. Itulah alasan kenapa setelah ia hilang, pemerintahan dunia itu mungkin mengecapnya bukan Hito Hitonomi tapi sebagai Gomu Gomu Nomi. Entah itu Sang yang menamainya atau bahkan Gorosei sendiri. Dari sini penemuan terbesar Sang pertama itu dimulai nih. Buah iblis yang awalnya dimanipulasi menjadi Gomu Gomu Nomi karet itu, entah sudah berapa lama buah iblis itu berada di kapal Akagami, sampai ketika mereka beristirahat di sebuah pulau di mana kampung Luffy itu berada. Kru Akagami kala itu membawanya masuk ke dalam sebuah bar nih, dan bayangkan ini sepertinya sudah direncanakan, bukan? Tapi tunggu dulu nih, bagaimana bisa Sang merencanakan jika ia belum tahu siapa bocah yang memiliki kebebasan murni seperti kaptennya dahulu? Wait, kita malah berpikiran gini, jika buah iblis itu amat berharga dan para kru hanya membawanya masuk sebatas itu saja nih. Tetapi di sana Sang mulai bertemu dengan seorang bocah yang sangat pemberani. Dia adalah Luffy. Itulah mungkin first impression nih, awal ketika ia tahu jika orang itu sangat spesial dan berhubungan dengan Monkey D. Garp. Orang yang terlahir dari TKD sama seperti kaptennya dahulu Goldie Roger dan juga rekannya dalam langkah mengalahkan Rock dahulu. Nah, sampai saatnya tiba nih, Luffy yang kelaparan itu akhirnya memakan Gomu Gomu Nomi. Sang tentu tersentak saat itu, dan Lucky Row yang juga sangat khawatir jika Luffy makannya. Setelah mereka cek nih, beneran Luffy lah yang orang yang memakan buah iblis yang ada dalam kotak harta karun itu. Nah, setelah peristiwa itulah dimulai doktrin Sang kepada Luffy yang sering gak bilang itu, jika itu adalah buah iblis karet Gomu Gomu Nomi, artinya jika kau sudah memakannya maka kau tidak akan sanggup berenang menghadapi lautan di luar sana. Itu adalah sebuah pantangan lain. Nah, sampai di hari perpisahannya peristiwa besar terjadi. Luffy yang diculik kala itu akhirnya kembali diselamatkan Sang dengan mengorbankan tangannya karena dimakan oleh Sea King.
Namun peristiwa itulah sepertinya menggetarkan rasa Luffy dan kekagumannya serta ketakutannya sendiri nih kepada Akagami. Peristiwa itulah yang akhirnya juga membuat Sang membuat keputusan besar. Ia berikan topi jerami itu kepada seseorang yang memiliki jiwa kebebasan murni seperti kaptennya dahulu, Goldie Roger. Hal itulah lantas ia beritahukan kepada gurunya di masa lalu, Silver Rayleigh di Sabaody Archipelago. Nah, tahun bertahun berlalu, hari berganti sampai pertempuran di perang puncak marinir kala itu, Luffy yang membeku karena podcast di es tewas di depan matanya, semua akhirnya diberhentikan setelah kedatangan Yonko Akagami. Dan ia kembalikan topi itu kepada Luffy karena belum sepantasnya Luffy bertemu dengannya. Nah, di pertarungan Wano Kuni itulah akhirnya sedikit demi sedikit nih rahasia penemuan dan doktrin Sang itu sepertinya berhasil dan sedikit terbongkar. Jika sebenarnya buah iblis Luffy bukanlah Gomu-Gomu melainkan Hito-Hitonomi model mythical Zoan Nika. Dan inilah adalah buah iblis yang sudah 500 tahun dicari pemerintahan dunia, sempat ditangkap tapi malah lepas dan didapatkan Wushu diambil oleh Sang dan terbangun kekuatan sebenarnya ketika melampaui batas melawan Kaido. Genderang perang Joy Boy itu terlahir kembali. Nah, bahkan buah iblis ini mampu memanipulasi seluruh ruangan dan area sekitar saking hebatnya. Dewa Matahari Nika adalah sebutan lain dari representasi Hito-Hitonomi yang awalnya dibawa oleh Akagami. Dari sinilah semua orang merasa nih jika Sang itu secara diplomasi memang mengesankan. Ia bertemu Shirohige, Kaido, Big Mom atau bahkan Gorosei sekalipun, sekaligus dia yang kemungkinan besar juga mengambil buah itu dari Wushu dan dimakan oleh seseorang yang memiliki semangat tekad di dalam dirinya. Dan itu adalah cucu dari Monkey D. Garp sendiri, rekan dari Goldie Roger kala itu. Dengan kata lain di sini, Sang sendiri berpengaruh dalam perkembangan jalan cerita Luffy itu, atau bahkan dia adalah seorang yang menciptakan Joy Boy dalam diri Luffy yang membuat dunia per-Yonkoan sekarang itu heboh karenanya. Tanpa adanya Sang, kisah kebenaran Gomu-Gomu no Mi menjadi Hito-Hitonomi itu tidaklah seheboh seperti saat ini. Bahkan jika dicermati kala itu nih, Sang selalu tersenyum dan antusias melihat perkembangan seseorang yang telah ia bentuk dari masa lalu itu. Ia tersenyum ketika Luffy mengalahkan jenderal terkuat Big Mom kala itu. Ia datang nih ketika Luffy dalam bahaya di perang puncak Marineford untuk menghentikan tragedi yang tidak diinginkan. Atau bahkan Sang sudah merencanakan jika kebangkitan Joy Boy adalah ketika melawan makhluk terkuat di kisah One Piece, Yonko Kaido. Dan sedikit paradoksnya di sini sendiri nih, sejak usia muda Kaido sendiri juga berkali-kali bilang kepada King Arbel, komandan pertamanya itu, jika orang yang benar-benar bisa mengalahkannya adalah pria yang selalu memberikan senyuman dalam setiap pertempuran. Orang itu dikenal sebagai Joy Boy. Nah, dari semua hal di atas tadi nih, apakah make sense jika kita anggap Sang seperti itu? Ketambahan lagi sekarang ini One Piece yang sedang libur dan menyelesaikan penggarapan proses movie Reds Akagami no Sang itu, kisah bajak laut rambut merah harusnya tambah superior lagi nih. Ketambahan dia sekarang ternyata dalam movie-nya sendiri memiliki seorang putri yang dikenal sebagai Uta. Kisah seperti apa nih yang sedang Akagami rencanakan dan siapa ibu dari Uta itu sendiri? Nah, kita saksikan terus saja nih petualangan dari Yonko paling misterius hingga sekarang ini, Akagami, dengan beberapa rencana besarnya itu tadi. So, gimana menurut kalian? Apakah Sang sebenarnya sudah merencanakan ini jauh-jauh hari pula? Atau ia baru menyadari dan tersadar setelah ia bertemu dengan Luffy yang mengingatkan dengan sosok kaptennya dahulu, Goldie Roger, yang pada akhirnya ia mengatakan itu kepada gurunya dahulu, Silver Rayleigh? Who knows? Jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai penemuan terbesar seorang Akagami no Sang selama ia menjadi seorang bajak laut. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton TNR TV and we'll be come back.